Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teacher NW. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pengulangan atau penggunaan statement while. Nah, untuk kemarin-kemarin kan saya sudah memberikan beberapa contoh kasus dan beberapa penjelasan mengenai statement for. Tapi sebenarnya sebelum saya meng-up meng-up video ini, sebenarnya saya itu berutang kepada mahasiswa untuk mengupload mana yang terbaik dari video mereka untuk praktek untuk for ya. Jadi insya Allah mungkin setelah saya meng-up video ini, saya akan meng-up beberapa video hasil dari mahasiswa saya dalam penjelasan deret aritmatika. Kenapa saya belum upload? Karena saya sedikit sibuk. Qadarullah ya, alhamdulillah saya diberikan kesibukan. Dan kenapa saya sudah mengupload duluan materi while ini atau statement while ini, karena salah satu materi saya dan saya hari ini tidak bisa masuk, maka saya up duluan terlebih dahulu video ini. Jadi nggak apa-apa ya, nanti insya Allah kalau saya punya waktu luang, saya lihat siapa yang terbaik, nanti saya up. Jadi ditungguin ya. Jangan lupa mahasiswa saya yang sudah menonton video ini, silakan komen di bawah untuk menjadi apa apa namanya informasi saya bahwa kalian sudah menonton video ini. Sekali lagi, video ini saya buat karena saya tidak bisa masuk hari ini dan saya ganti dengan pembelajaran virtual seperti ini. Oke, langsung aja ke materinya. Kita balik ke materinya hari ini. Materi kita hari ini kan seperti yang saya bilang tadi, statement while. Nah, perbedaan dari statement for dan statement while ini sebenarnya tetap dia perulangan, hanya dia mirip-mirip ya, hampir sama. Cuman si for ini dia membutuhkan parameter yang lebih jelas. Jika kita menggunakan statement for atau pengulangan looping for ini, dia harus membutuhkan parameter yang jelas untuk pengukurannya atau pengulangannya gitu. Jadi seperti di contoh-contoh kemarin kan jelas kita harus menentukan dulu parameter yang jelas agar dia bisa mengulang. Sedangkan kalau while ini dia perbedaannya dia dapat mengulang program yang di dalamnya sehingga tak terbatas. Nanti dia akan diulang sampai jika kita tidak menentukan atau tidak membatasinya gitu. Nah, langsung aja ke contohnya, nanti kalian akan bisa melihat. Di sini saya tulis, terserah kalian, di anak didik saya yang melihat ini terserah mau pakai variabel apapun. Saya mengambil input dengan tipe integer. Terus di sini input, variabel inputnya yang kita akan jalankan. Terus statement while yang kita akan buat. Nah, kapan si while ini akan berjalan? Di sini kita harus menginputkan atau kita harus menuliskan. Di sini artinya kapan si while ini akan meminta kondisi ekspresi yang dimana dalam kondisi apa si programmer si isi program ini akan berjalan gitu. Jadi kita harus menentukan dulu. Di sini saya tulis input besar 0. Jadi berapa, misalnya 1 itu kan tidak, itu besar dari 0 gitu. Jadi kita tulis aja dulu di sini. Nah, setelah itu kita buat output. Output di sini saya menggunakan kalimat sehingga kita harus menggunakan tanda petik. Belajar, maaf, while. Kita oke aja. Nah, sebenarnya sudah begini, ini di sini saja sudah selesai ya. Kita run.
kita pakai ini aja supaya lebih sorry. Nah, kita run di sini dia meminta berapa yang akan kita inputkan. Nah, kita inputkan di sini 5 nih. Lah, 55 terus, dia akan berjalan terus. Ini berjalan terus ya. Ini akan kelihatan di sini. Nah, kita stop. Kita lihat. Nah, 5. Padahal yang kita inputkan 5 gitu. Di sini lebih dari 5. Nah, ini yang dikatakan sebenarnya ini nggak usah pakai input juga bisa kalau kita untuk membuktikan ini ya, ini sebenarnya hanya membuktikan pengertian dari while itu sendiri. Kalau kita nggak pakai inputan ini, sorry, dia harus ya, maaf, 5 input karena dia harus input. Nah, di situ tadi kan diulang, padahal yang kita butuhkan itu 5, maksudnya kita inputkan 5 tapi dia berulang terus. Nih banyak nih. Nanti kita stop, terus dia akan stop. Nah, bagaimana caranya? Kapan dia akan berhenti gitu? Maksudnya si while ini mengapa dia harus berjalan terus? Kenapa tidak stop aja? Kenapa tidak berhenti aja? Nah, di sini karena si inputan angka 5 ini lebih besar dari 0. Kalau kita tulis misalnya 0 ya di sini ya. Misalnya tadi 5 kan, jadi dia mengulang terus kalimat belajar while ini dia mengulang terus karena dia sudah terpenuhi kondisinya. Kalau misalnya kita tulis 0 di sini, apakah dia berjalan? Enggak, karena sudah terpenuhi inputan 5 besar sama dengan 0 itu ya benar. Dia sudah benar terpenuhi. Jadi dia berjalan terus gitu. Jadi dia akan mengoutputkan belajar while terus karena sudah terpenuhi. Ketika kondisi 0-nya sudah ketika kondisi while-nya di sini sudah terpenuhi, maka akan melooping terus sehingga terbatas seperti tadi. Jadi tadi saya inputkan 5, maka dia melooping terus karena dia sudah 5 adalah besar dari 0, angka 5 adalah besar dari 0. Makanya dia melooping terus dengan kalimat belajar while. Nah, bagaimana solusinya agar dia tidak banyak menginput? Maka kita tambahkan di sini assign. Kita taruh di sini input. Input. Sini input kurang 5. Itu agar dia tidak berjalan terus ya. Oke. Input kurang 5 atau minus 5. Kalau kita run, apakah yang terjadi? Misalnya saya tulis 5. Nah, dia hanya melooping sebanyak 5 kali. Kenapa seperti itu? Di sini kan kondisinya 5 ya. Di sini artinya di sini ketika masuk looping nilainya akan berkurang di sini. Inputannya misalnya kan di sini tadinya kita inputkan 5. Jadi 5 kurang 1 itu 4. Jadi di sini akan 4. Apakah 4 besar dari 0? Maka iya, dia kondisinya terpenuhi, maka dia outputkan belajar while. Terus di sini kan 4 kurang 1, dikurangi 1 lagi, 3. Apakah 3 besar dari 0? Iya, dia terpenuhi kondisinya, maka dia mengoutputkan belajar while lagi. Dan seterusnya sampai kondisi input ini jadi 0. Jadi 0 tidak lebih besar dari 0. Jadi dia berhenti gitu. Paham ya? Nah, itu adalah perbedaan antara for dan while. Selama kita tidak memberhentikan atau kita tidak mengkondisikan pengulangan while ini, dia akan berulang terus seperti yang sudah dicontohkan awalnya tanpa kita menggunakan input sama dengan input kurang 1. Nah, di sini dikatakan
ketika input ini berubah menjadi 0 tadi yang seperti saya bilang dan tidak memenuhi kondisi lagi, maka si while akan keluar dan langsung end gitu. Jadi logikanya seperti itu ya. Kalau kita tidak mengkondisikan yang ini, kita tidak menggunakan sign ini, maka dia akan looping terus, akan looping terus kalimat while ini. Sedangkan kalau kita kondisikan seperti ini, coba kita, ini tergantung ya, terserah kalian mau ini kan sesuai kondisi sesuai kasus. Di sini kan hanya untuk memperlihatkan bahwa ini loh while, ini penggunaan statement while ini seperti ini. Kalau kita coba kita run, kita minta 5, apa yang akan terjadi? Maka dia akan hanya 3 karena pada saat dia menginputkan 5 apakah besar dari 0? Ya benar, 5 besar dari 0, maka dia memunculkan belajar while. Ketika di sini dia sudah jadi 5 kurang 2, jadi 3 ya. Apakah 3 besar dari 0? Ya benar, 3 adalah besar dari 0, maka dia memunculkan belajar while ini. Di sini kondisinya jadi berapa? 3 kurang 2. Apakah 1 besar dari 0? Ya benar, 1 adalah besar dari 0 dan dia mengoutputkan belajar while ini. Nah, makanya cuman 3 di sini yang muncul. Setelah ini kan sudah 1 kurang 0 sudah minus kan. Jadi dia tidak ini lagi, tidak sudah n gitu langsung. Oh, minus 1 hasilnya di sini kan jadi minus. Apakah minus ini besar dari 0? Tidak. Maka dia langsung n gitu. Kalau misalnya belum paham, mahasiswa saya yang sudah melihat video ini, kalau belum paham nanti bisa komen di bawah dan kalian juga bisa mengkomenkan diri kalian di bawah sebagai absensi karena saya benar-benar tidak bisa datang dan tidak bisa secara online juga. Jadi saya inisiatif untuk membuat pengajaran secara virtual dalam artian mengupload materi saya, pertemuan kita di YouTube, dan kalian bisa komen. Misalnya kalian tidak mengerti di sini, bisa di komen di bawah. Dan mungkin itu aja. Nanti next time juga saya akan memberikan contoh kasus mengenai statement kasus-kasus yang menggunakan statement while ini. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, banyak-banyak mencoba untuk mahasiswaku di luar, di sana. Banyak-banyak mencoba dan banyak-banyak mencari tahu. Kalau misalnya memang kalian belum paham di video ini, maka saya bebas untuk membuka diri untuk kalian bisa mencari video-video yang lebih mungkin kalian pahamnya dengan penjelasannya itu. Tapi saya berharap kalian bisa memahami, dan kalaupun tidak paham, silakan untuk bisa mengomentari video ini agar kita bisa belajar sama-sama. Oke, terima kasih sekali lagi sudah berpartisipasi untuk mengklik video ini dan menontonnya sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.